Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in amma ba'du. Fi hadal yaum, di hari ini, di hadihil fursat as-sa'idah, di kesempatan yang berbahagia ini, hayya bina an nashkur syukran jazilan ilallahi azza wa jalla. Mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wassalatan wassalaman daimain ila mutalazimain ila habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah fi hadzal yaum, di hari ini, fi hadhil fursah, di kesempatan ini nastati an nuqabil, kita dapat bertemu lagi walau ibral internet, walaupun kita via daring seperti ini. Arju, saya berharap antakunu, kalian semua bisihatin wa afiyah jami'an, dalam keadaan sehat dan wal afiat. Wa amma hadzal yaum, di hari ini sanan takil darsana, kita akan melanjutkan pembelajaran kita ilal maddah al jadidah, ke materi yang baru, jadi bil maudu, dengan judul an, lan, li bertemu dengan fiil mudhari. Apa sih an, lan, dan li itu? Insyaallah kita akan sama-sama bahas di hari ini. Baik, Hasanan. Untuk yang pertama yang harus kalian ketahui adalah kalian harus menghafal atau setidaknya mengingat qawaid atau aturan dalam materi ini. Nah, yang pertama yaitu susunan an bertemu dengan fi'il mudhari itu disebut dengan masdar muawwal. Jadi kalian bertemu dengan kalimat an, di sebelahnya ada fi'il mudhari, maka itu namanya masdar muawwal, kayak gitu. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama belajar tentang masdar. Masdar itu ada dua, yaitu masdar sharih dan masdar muawwal. Masdar sharih itu adalah masdar yang asli. Contohnya qira'a yaqra'u qira'atan. Misalnya kata bayak tubuh kitabatan. Nah, kitabatan, qira'atan itu namanya masdar sharih, masdar yang asli. Sementara masdar muawwal ini itu adalah dibentuk dari kalimat an bertemu dengan fiil mudhari. Contohnya misalnya ayyaqra'a, itu artinya membaca. Kalau ayyaqra'a itu masdar muawwal, maka bentuk masdar sharihnya seperti apa? Masdar sharihnya adalah qira'atan. Nah, antara qira'atan dan masdar muawwal ini itu artinya sama. Jadi qira'atan membaca, ayyaqra'a juga membaca juga. Nah, penggunaannya dalam kalimat juga sama. Contohnya misalnya uridu an aqra'al kitabah. Saya mau membaca buku. Itu untuk yang bentuk masdar muawwal seperti yang di garis bawah di sini. Nah, kalau untuk bentuknya masdar sharih seperti apa? Uridu qira'atal kitabi. Saya mau membaca buku. Nah, qira'ata dan an aqra'a ini sama-sama artinya. Cuman beda di bentuknya aja. An aqra'a ini disebut dengan masdar muawwal, qira'ata ini disebut dengan masdar sharih. Insyaallah begitu ya perbedaan antara masdar muawwal dan masdar sharih, dan selanjutnya kita akan lebih dalam lagi tentang an di slide selanjutnya. Jadi kaidah yang pertama atau aturan yang pertama yang wajib kalian ketahui adalah susunan an bertemu dengan fi'il mudhari itu disebut dengan masdar muawwal. Itu yang pertama. Baik. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari yang terletak setelah an, lan, dan li, maka i'rabnya mansub. Nah, jadi kalau misalnya kalian nanti ketemu kata an atau lan atau li, setelahnya ini itu ada fi'il mudhari, maka fi'il mudhari'nya itu di i'rab mansub. Nah, mansub itu kayak gimana sih? Mansub pada fi'il mudhari itu ditandai dengan berakhiran harokat fathah. Jadi nih, lihat contohnya misalnya aqra'a. Kenapa dia aqra'a? Karena bertemu dengan an, sebelumnya ada an. Padahal sebenarnya kan harusnya adalah aqra'u gitu. Tapi berubah menjadi karena sebelumnya ada an. Begitupun berlaku juga dengan misalnya lan atau li. Misalnya lan aqra'a atau li aqra'a kayak gitu. Nah, nanti untuk lebih dalamnya kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Itu yang pertama, tanda mansub yang pertama itu berakhiran fathah. Kemudian tanda mansub yang kedua yaitu dihilangkan huruf nun pada fiil yang berakhiran nun. Jadi kan ada beberapa fiil yang berakhiran nun. Nah, ketika fi'il mudhari itu yang akhirannya nun, maka ketika dia posisinya mansub, maka dia harus dihilangkan nunnya. Kayak gitu. Misalnya yaqra'una, kayak gitu ya. Misalnya yaqra'una, misalnya sebelumnya ada an, maka dia berubah menjadi ayyaqra'u, nanya dihilangkan. Nanti kita akan sama-sama pelajari di slide selanjutnya. Kurang lebih dua hal ini yang harus kalian pelajari, hafalkan dulu
susunan an bertemu fi'il mudhari masdar disebut masdar muawwal. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari yang terletak setelah an, lan, dan li itu i'rab mansub. Nah, mansub itu seperti apa? Kita akan lihat di slide selanjutnya. Fi'il mudhari yang mansub. Nah, di sini ada tabel fi'il mudhari marfu dan mansub. Fi'il mudhari mansub itu seperti apa? Nih di sini ada contohnya. Di sini kan ada domir nih, huwa, huma, hum, dan seterusnya. Marfu ini adalah bentuk asli dari fi'il mudhari itu yang sudah kalian hafalkan. Yaf'alu, yaf'alan, yaf'aluna, taf'alu, taf'alan, yaf'alna, dan seterusnya sampai naf'alu. Nah, ini ketika dalam bentuk marfu atau aslinya. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya dia yaf'alu ini sebelumnya ada an, lan, atau li, maka dia akan dihukumi mansub. Nah, ketika fi'il mudhari ini mansub, maka dia berubah menjadi ayyaf'ala, kayak gitu. Lihat di huruf yang berwarna merah ini. Kemudian ada yaf'alani. Nah, ini yaf'alani yang aslinya. Tapi ketika misalnya sebelumnya itu ada huruf an, lan, atau li, nah, maka dia akan mansub. Nah, mansubnya seperti apa? Maka nunnya ini dihilangkan, maka menjadi ayyaf'ala. Ninya dihilangkan. Begitupun juga yaf'aluna berubah menjadi yaf'alu. Taf'alu karena nggak ada nunnya maka dia berubah menjadi taf'ala. Ini taf'alani ada nunnya dihilangkan nunnya menjadi taf'ala, kayak gitu, nunnya dihilangkan. Nah, itu dua kaidahnya. Kecuali, jadi ada dua kecualinya nih. Yang pertama yaf'alna, dengan yang ini di bawah antunna taf'alna. Nah, dua kalimat ini fi'il mudhari ini yaf'alna dan taf'alna ini itu tidak akan berubah, baik itu dia posisi marfu atau mansub, dia tidak akan berubah karena dia disebut dengan mabniun ala fathim. Dia tetap atas fathah, baik itu marfu ataupun mansub. Oke, insyaallah bisa dipahami ya tentang mansub ini. Nah, untuk prakteknya ini kita akan lanjutkan di slide selanjutnya. Baik. Nah, di sini kita melihat contoh an bertemu dengan fi'il mudhari. Nah, an bertemu dengan fi'il mudhari, contohnya an ini terletak di antara dua fi'il mudhari dan tidak memiliki arti. Jadi an itu tidak ada artinya ya. Maksudnya ya dia tidak diartikan kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi dia wajib ada ketika ada dua fi'il mudhari yang bertemu. Misalnya yuhibbu dengan yaqra'u. Nah, yuhibbu yaqra'u atau uhibbu aqra'u. Saya suka membaca. Uhibbu aqra'u. Tapi dalam susunan kalimat bahasa Arab ini tidak diperbolehkan karena bertemu dengan dua fi'il mudhari. Caranya kayak gimana? Ditaruh di antaranya itu adalah diletakkan di antaranya kata an. Nah, jadi menjadi uhibbu an aqra'a. Contohnya kayak gini, aqra'u ketika dimasuki huruf an maka dia berubah menjadi an aqra'a. Contohnya uhibbu an aqra'al kitabah. Saya suka membaca buku, kayak gitu. Kemudian yadhabani. Nah, ini ada nunnya. Ketika misalnya dia akan memasukkan an, sebelumnya ada an, maka dia akan berubah menjadi apa? Jadi yadhaba, betul. Jadi berubah menjadi ayyadhaba. Nunnya dihilangkan. Contohnya yuridani, mereka dua orang laki-laki, ayyadhaba, mau pergi ilal madrasah, ke sekolah, kayak gitu. Jadi nunnya dihilangkan karena sebelumnya ada kata an, kayak gitu. Insyaallah mudah kok. Kemudian selanjutnya lan bertemu dengan fi'il mudhari. Lan itu artinya tidak akan. Kalau berbeda dengan an tadi yang tidak ada artinya, lan ini artinya adalah tidak akan. Nah, tapi fungsinya sama. Fungsinya adalah menasabkan fi'il mudhari. Jadi misalnya yadhabuna, ya. Yadhabuna. Jika sebelumnya bertemu lan, maka dia akan berubah menjadi lai yadhabu, ya, nunnya itu dihilangkan. Contohnya dalam kalimat al-atibba'u, para dokter itu la yadhabu, tidak akan pergi ilal mustashfa, ke rumah sakit, kayak gitu. Gak boleh lagi ditulis yadhabuna kayak gitu. Kenapa? Karena sebelumnya ada lam, kayak gitu. Kemudian yadhabna. Nah, ini termasuk dua pengecualian yang tadi. Yadhabna dia tidak akan berubah walaupun kemasukan huruf lam. Nah, la yadhabna, dia tidak berubah, kayak gitu. Ini salah ya, yadhabni itu bukan yadhabna. Contohnya at-thalibatu, para pelajar perempuan itu
tidak akan, la yadhabna ilal madrasah, tidak akan pergi ke sekolah, kayak gitu. Jadi yadhabna ya, bukan yadhabni, ini salah. Oke, saya kira itu contohnya dari lan. Kemudian yang terakhir ini ada huruf li. Li bertemu dengan fiil mudhari. Li bertemu dengan fiil mudhari. Li ini disebut juga dengan lam ta'lil. Lam ta'lil ya li, bentuknya tuh li. Li itu artinya untuk, supaya, atau agar ya. Untuk, supaya, atau agar. Contohnya misalnya astarihu. Astarihu itu artinya fiil saya beristirahat. Ini bentuknya fiil mudhari ya. Nah, bagaimana sih kalau misalnya astarihu terus sebelumnya memasukkan huruf li, maka dia akan berubah menjadi li astariha. Yang tadinya hu menjadi ha karena ada huruf li astariha. Contohnya dalam kalimat jalastu li astariha, saya duduk untuk beristirahat, kayak gitu. Kemudian yafhamu. Yafhamu itu artinya memahami. Yafhamu ini fi'il mudhari. Tapi ketika misalnya dia sebelumnya ada huruf li, maka dia akan berubah menjadi li yafhama. Kayak gitu. Contohnya dalam kalimat yaqra'ul jaridata, dia membaca Quran, liyafhamal khabara, untuk mengetahui, agar dia mengetahui berita. Kayak gitu. Nggak boleh ditulis liyafhamu, itu nggak boleh. Pokoknya setelahnya li pasti fathah biasanya. Kecuali yang ada akhirnya nun tadi itu, maka nunnya itu dihilangkan. Insyaallah itu ya. Tayyib, mungkin hada paket mini fi hadal yaum. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan di hari ini. Semoga ada manfaatnya walaupun tidak banyak, tapi semoga kalian bisa memahami. Jika misalnya ada materi yang beberapa penjelasan saya tadi yang kurang mudah untuk kalian pahami, bisa diulang-ulang penjelasannya di video ini. Terima kasih. Afwan in kana wajadtum khata'an katsiran fi hadha video. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silahkan mengikuti instruksi dari saya yang saya tuliskan di grup WA.